who can stop them? At this point, who can stop them? Siapa tim Piala Dunia kali ini yang bisa stop Prancis? Siapa yang bisa stop Mbappe? Siapa yang bisa stop trio Mbappe, Dembele, Olise? Siapa yang bisa nembus pertahanan Prancis juga? Lu lihat mainnya bagus banget Prancis, defensively solid, apalagi attacking. Yang kita udah lihat dari awal group stage sampai sekarang, lagi-lagi Mbappe buktiin kelasnya, bisa cetak gol dan assist buat Prancis menang 2-0. Dan ya mungkin orang-orang di sebelum laga ini itu banyak yang bilang ini match yang sangat sengit itu karena Maroko juga bisa dibilang, menurutku juga nggak bisa dibilang underdog lagi gitu. Mereka udah tim yang kuat, punya portofolio bagus di Piala Dunia 2022, di Piala Dunia Under 20 kalau nggak salah mereka juara, dan di 2026 ini skuadnya bukan main-main gitu. Brahim Diaz, Hakimi, Buadi yang bagus banget, Unahi yang jadi one of the best player in 2002 World Cup, dan Prancis lagi-lagi tunjukin kualitas mereka dan gap mereka yang jauh. Menurut gua match yang digadang-gadang jadi match paling seru di quarter final itu nggak terjadi karena gap yang terlalu jauh, kualitas yang jauh menurut gua dari Prancis dan Maroko. Yang dari skor mungkin 2-0, lu lihat skor 2-0 dan gak terlalu jauh, tapi kalau lu nonton matchnya, terutama babak kedua, Prancis easily can get 3, 4, atau bahkan 5 gol. Ada peluangnya Barcola, ada peluangnya Olise, Mateta, Dembele, dan banyak Prancis peluangnya yang seharusnya bisa cetak gol kalau nggak dari klinikal yang lebih matang dan save bagus dari Bono yang tampil bagus banget dengan satu save penalti di awal. Dan kalau gue lihat ya antara match lain gitu, Inggris, Norway, gapnya masih sedikit gitu, mungkin itu jadi match terseru, tapi Prancis, I don't know who can stop, who and how anyone can stop them. Maroko yang awalnya main bertahan, mereka coba main pragmatis, mereka taruh 10 pemain di dekat kotak penaltinya mereka. Prancis itu emang terberat, Prancis tuh tantangannya di situ. Kalau ada tim low block parkir bus kayak Senegal atau Paraguay kemarin, itu merupakan PR terberat Prancis gitu. Dan lagi-lagi gitu Prancis di babak group stage lawan Senegal yang parkir bus, mereka bisa lawan, mereka bisa cetak gol. Lawan Paraguay dari individual brilliance pemain kedua bisa dapat penalti dan akhirnya bisa dapat cetak gol. Meskipun Paraguay mainnya gila kasar banget dan sedikit mungkin banyak dibantu wasit gitu. Dan ya itu, tapi di awal-awal kita lihat juga Prancis yang coba pressing, jadi Maroko harus sedikit bertahan dan nggak bisa nyerang sama sekali. Sedikit banget chance Maroko, mungkin hanya ada chance gitu di akhir di free kicknya Hakimi yang menurut gua it's a half chance dan nggak terlalu bahaya. Lalu lanjut game on, Mbappe dapat clear cut chance gitu lawan Mazraoui one on one, dia dribble ke kiri dan ya Mbappe dengan pace speednya itu buat Mazraoui harus buat tackle yang menurut gue harusnya nggak dibuat, tapi ya Prancis dapat penalti, Mbappe step up, dapat kesempatan buat nyamain Messi di top score, tapi Bono yang save menurut gue bagus, tapi penaltinya Mbappe. Gue nggak ngerti kenapa Mbappe nggak kayak biasa gitu, kenapa Mbappe nggak shoot kenceng ke far corner dengan power yang sesuai kayak final Piala Dunia. I don't know kenapa Mbappe ngelakuin itu di match sebesar ini. Tapi ya Bono yang bisa mengalahkan Mbappe di duel tadi penalti itu. Dan terus game on 2 juga dapat chance yang bola direbut gitu dari Buadi, yang menurut gue juga main bagus banget itu. Dia tenang, tapi satu momen dia terlalu tenang dan bola itu diambil dari pemain Prancis dan Due dapat clear cut golden chance tapi nggak bisa dimanfaatin itu. Bono lagi-lagi amazing save, tapi Due can do better gitu. Dia harusnya bisa aim it to the far post atau at least near post tapi ke pojoknya gitu, nggak ke tengah, sehingga Bono bisa buat save itu. Dan sampai babak pertama game masih 0-0. Maroko banyak bertahan dengan Prancis yang terus pressing dan susah nembus low block dari Maroko. Lanjut ke babak kedua, ini sedikit beda. Maroko yang mulai tampil nyerang gitu, karena Prancis kalau gue lihat bedanya dari babak pertama dan kedua adalah Prancis ngurangin pressing mereka. Prancis kelihatannya kayak ngebiarin Maroko nyerang, kelihatannya kayak biarin gamenya lebih open. Jadi Maroko nggak ngandelin parkir bus doang, karena Maroko juga percaya gitu Maroko bukan tim yang bertahan dan punya kualitas menyerang.
tapi serangan-serangan dari Maroko, kualitas dari Brahim Diaz, Hakimi, Unai masih bisa ketahan gitu dengan defending back-back Prancis yang bagus banget. Amin. Satu yang harus gue shout out itu Upamecano yang punya World Cup bagus banget. Di game ini semuanya di stop sama dia, bahkan satu momen itu pemain yang udah one on one Upamecano dribble kejauhan tanpa Upamecano harus buat apa-apa dengan presence-nya dia aja gitu. Jadi what a game dari Upamecano yang punya turnamen bagus banget di World Cup kali ini. And then game become more open, Maroko mulai lebih menyerang sampai akhirnya ada mulai peluang-peluang tercipta gitu, dan bola tahan didapat dari Doué ke Mbappe, I mean what a goal. Penalti mungkin gua nggak butuh penalti, sama kayak Messi, gua nggak butuh penalti. I get this half chance yang harusnya dia nggak bisa golin gitu dari situ, tapi lagi-lagi kualitas Mbappe again and again dia buktiin bahwa Mbappe World Cup itu is different beast, is different player, dan dia shoot placement dengan power yang nggak terlalu kencang, tapi side netting dan Bono, Amin udah nggak bisa apa-apa gitu. Menurut gua nggak ada kiper juga yang bisa save itu. Amin kalau Bono aja nggak bisa save, gua nggak tahu kiper di Piala Dunia siapa yang bisa save. Jadi what a goal dari Mbappe, pure quality, dan Maroko mulai protes ke wasit tapi itu nggak digubris dan goal stands. Mbappe jadi top score bareng Messi dengan 8 golnya. And then the game continue lagi-lagi. Kalau Maroko sebelum tertinggal udah tampil lebih kebuka, tampil lebih open, lebih menyerang, apalagi setelah tertinggal 1-0. Bahkan di tim yang parkir bus, kalau mereka udah tinggal 1-0, mereka akan pastinya menyerang gitu buat cari seri atau bahkan comeback gitu. Kelihatan dari Senegal juga di group stage. Tapi Maroko yang di knockout stage mereka gak ada kesempatan buat kalah, harus at least seri buat extra time atau menang. Mereka mau nggak mau harus main open, mereka mau nggak mau harus main nyerang. Dan you know apa makanan Prancis? Itu tim lawan yang main open, tim lawan yang main menyerang terbuka sehingga backnya nggak ada 10 di other side gitu, nggak ada 10 back di dekat kotak penalti lawan, dan Prancis dengan quick counter attack dan transisinya sering memanfaatkan itu, dan terbukti lagi di gol Mbappe. Ya dari Olise yang bisa melihat ada Mbappe, I mean breaking line passnya Olise itu lagi-lagi dia ngebuktiin kualitas vision dan passingnya dia ke Mbappe yang dapat assist dari touch gitu aja ke Dembele. Mbappe buat run, Mbappe buat lari sehingga narik back Maroko. Dembele gerak ke kanan, dribble ke kanan, dan again he show his quality. Meskipun weak foot, he doesn't have weak foot. Kiri kanan semuanya dia bisa cetak gol dengan placement bottom right corner shoot dari Dembele yang bisa buat Prancis unggul 2-0. Dan setelah itu Prancis mulai nyantai, mulai kendorin karena mereka kira ini udah 2-0, masih ada kesempatan buat napas, sampai akhirnya banyak pemain pergantian Maroko mereka coba masukin Amrabat, mereka coba masukin Rahimi, gantiin juga Brahim Diaz yang akhirnya juga ditarik meskipun punya World Cup yang ya lumayan bagus dengan 4 assist yang berdua, tapi di game ini dia underperform. Di awal-awal babak pertama dia main bagus, but dia nggak kelihatan gitu sepanjang babak kedua, dan akhirnya pelatih Maroko masukin pemain-pemain muda buat masuk, dan tapi itu juga nggak bisa nembus pertahanan Prancis gitu dengan kualitasnya. Juga Saliba, Upamecano mainan. Gimana cara cetak gol mereka gitu? Serangan mana yang bisa cetak gol? Dan to be honest, berdua only Yamal or Messi dengan individual brilliance mereka yang bisa breaking that defense gitu. Only Yamal and Messi kalau lagi perform, cuma mereka yang bisa buat Prancis ketar-ketir di lini pertahanan gitu. Dan ya Maroko nggak punya chance apa-apa gitu. Dan kita lihat selama perjalanan World Cup Maroko main bagus gitu. Mereka punya touch banyak banget di kotak penalti lawan, tapi dalam Prancis nggak kelihatan sama sekali. Bahkan Maroko baru punya shot on target di menit mungkin menit 70 atau 80 dari set piece Hakimi yang ngoper ke Unai, dan ya itu kayak half chance banget gitu dari luar kotak penalti. Itu spekulasi, dan akhirnya mainan does something in that game. Mainan ngopi aja di belakang, mainan gak ngapa-ngapain,
dan akhirnya ada shoot, gue bisa ngelakuin sesuatu, shootnya juga nggak terlalu susah di save dan mainan comfortable save lah ke shootnya Unahi. Dan terus ada kedua chance yang lumayan berbahaya dari Maroko tuh lagi-lagi bukan dari open play karena susah banget breaking that defense dari Prancis, tapi dari set piece Hakimi yang disundul dari Talbi kalau nggak salah. Tapi lagi-lagi it's not threatening enough ke Prancis kemainan, dan ya skor masih 2-0 buat Prancis. Prancis bisa golin banyak banget menurut gue di babak kedua. Ada chance dari Olise yang mungkin dari luar kotak penalti. Ada juga dari Barcola yang begitu masuk dia langsung sering banget ngajak sprint back lawan back kanan lawan. Kamu Amrabat, sini gue ajak lari, dan itu salah spesialisnya Barcola gitu. Menurut gue Deschamps, salah satu kredit yang harus gue akui banget buat Deschamps, dia tahu kapan mainin Barcola dan Doué. Dia tahu kira-kira lawan yang ini lebih cocok mainin Doué duluan baru Barcola. Lawan tim lain lebih cocok Barcola dulu baru Doué. Kayak kemarin lawan Paraguay, Barcola dulu baru Doué, dan kalau diajak sprint susah dan crossing Barcola nggak bisa tembus itu, gua harus masukin Doué yang bisa dribble di tight space, pocket space, dan buat chance berbahaya gitu. Dan di sini buktiin lagi Barcola yang punya peluang tapi harus digagalin Bono. Crossingnya dia juga ke Mateta masih bisa di defense dari Maroko. Olise juga punya peluang, gak bisa. Dembele again, banyak banget peluang dari Prancis yang menurut gua bisa 3 atau 4 gol, dan it's not even a close match gitu. Ini bahkan kalau mereka klinis dan Bono nggak tampil bagus, mereka bisa buat game ini kelihatan nggak seru dan kayak an easy game gitu. Tapi fair enough buat Bono yang harus tampil brilian sendiri. Hakimi menurut gua di-expect orang punya game yang harusnya bagus lawan Prancis. Ya, he has an okay game gitu. Dia lumayan bagus beberapa kali nyerang, di pressing susah. Tapi lagi-lagi kualitas Prancis gap-nya terlalu jauh dari Maroko. Mungkin kalau Maroko ketemu tim-tim lain kayak Argentina atau even Spanyol atau Inggris gitu, menurut gua mereka bisa fight back dan bawa itu ke extra time atau bahkan penalti atau bahkan menang. Tapi lawan Prancis gua nggak tahu gitu. Pertama, gua nggak tahu gimana cara stop attackingnya mereka. Mbappe, Doué, Olise, Dembele, kalau susah ada Barcola, ada Mateta, ada Cherki, stoknya banyak banget. Dan kedua, gue juga nggak tahu gimana breaking that defense itu. Saliba, Upamecano mainan yang punya campaign bagus banget di World Cup kali ini. I don't know how to stop them. Mungkin ya kayak tadi gue bilang, only individual brilliance yang bener-bener berkualitas kayak Yamal dan Messi yang bisa stop mereka itu. Atau or maybe Harry Kane and Jude if they're having the game of their life gitu. Tapi ya sekali lagi props buat Maroko. Mereka punya campaign yang bagus, tapi unlucky aja harus ketemu Prancis seperti ini di perempat final. Tahun 2022 Prancis yang gagalin mereka, 2026 sayangnya Prancis juga yang harus gagalin mereka. It's like, kalau gue di klub, it's like Atletico Madrid sama Real Madrid gitu. Yang nggak tahu kenapa setiap punya campaign bagus, setiap punya turnamen bagus, Diego Simeone harus melawan Real Madrid dengan kualitas individual pemain-pemainnya. Dan Maroko ketika punya campaign bagus kayak 2022 dan 2026, mereka harus ketemu tim yang adidaya di perempat final dan semifinal kayak Prancis. Tapi sekali lagi props buat Maroko, turnamen yang bagus, memori yang bagus dari Maroko, dan underdog story has come to an end. Sisa Norway dan mungkin Swiss yang menurut gua susah banget untuk menang dan lanjutin underdog story di semifinal. Tapi who knows, Piala Dunia dari 2010 sampai sekarang nggak pernah punya 4 semifinal dari 4 negara besar yang favorit dan benar-benar favorit itu. Mereka selalu punya satu underdog. Siapa yang bisa lawan itu? Is it Norway? Is it Swiss? Or siapa lagi selain mereka yang bisa ngalahin dan buat tim underdog di semifinal? Tolong taruh di kolom komentar gimana menurut kalian game ini, gimana performa Mbappe, Olise, Dembele, penyerangan, dan gimana juga salah satu yang harus dibahas adalah gimana underratednya defensive side dari Prancis dan midfield dari Prancis yang menurut gue punya turnamen yang bagus banget, Kone, Rabiot. Ya, tolong tulis di kolom komentar, jangan lupa like, comment, and subscribe, and thanks for watching, goodbye.